بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله، عزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, segala pujian marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dalam rangka talabul ilm. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kita masuk kepada ad-darsul hadi asyara, pelajaran yang ke-11. Fi bayani adabis siyam, tentang penjelasan adab-adab puasa. Tentang penjelasan adab-adab berpuasa. Kata beliau Syekh Fauzan, alhamdulillahi wahdah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah saja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah. Dan semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nabi setelahnya, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Dan semoga salawat dan salam terlimpah curahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, amma ba'd. I'lamu anna min adabi siyamil muhimmati an yasuma al-muslimu fil waqtil muhaddadi lisawmi syar'an. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya di antara adab puasa yang penting, yakni bahwasanya seorang muslim dia selayaknya berpuasa pada waktu yang telah ditentukan untuk puasa secara syariat. Jadi di antara adab puasa bahwasanya seorang muslim hendaknya dia berpuasa pada waktu yang telah ditentukan untuk berpuasa secara syariat. Fala yataqaddamu alaihi wa la yata'akhkharu anhu. Dia tidak boleh mendahuluinya dan dia tidak mengakhirkannya. Jadi di antara adab puasa adalah
seseorang berpuasa ya pada waktu yang memang telah ditentukan waktu tersebut untuk berpuasa secara syariat. Yang mana dulu kita telah membahas bahwasanya cara masuk bulan Ramadan dengan berapa cara? 2 cara. Ini udah berulang kali ya. Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Yang kedua apa? Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka ini adalah waktu yang ditentukan oleh syariat. Kata beliau Syekh Fauzan, tidak boleh mendahuluinya dan tidak boleh mengakhirkannya. Ya, nanti ada penjelasannya. Fala yasumu qabla thubuti bidayati asy-syahri wa la yasumu ba'da nihayatihi ala annahu minhu. Maka dia tidak berpuasa sebelum ditetapkan permulaan bulan Ramadan. Ya, sebelum ditetapkan permulaan bulan Ramadan tadi, cara menetapkannya dengan 2 cara tadi, melihat hilal ya, atau menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Pada tanggal 29 Sya'ban di sore harinya melihat hilal. Kalau hilalnya kelihatan, oh berarti hilalnya kelihatan, berarti besoknya sudah 1 Ramadan. Tapi ketika hilalnya tidak kelihatan, ya, maka besoknya berarti masih bulan Sya'ban. Tanggal berapa? 30 Sya'ban. Dan alhamdulillah pemerintah kita juga sudah menggunakan metode yang seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita tidak usah repot-repot seperti itu, kita cukup mendengarkan pengumuman dari pemerintah. Ya. Sudah kelihatan hilal, oh berarti besok Ramadan. Belum kelihatan hilalnya, oh berarti besok masih bulan Sya'ban. Maka dia ya tidak berpuasa sebelum ditetapkan permulaan Ramadan, dan dia juga tidak berpuasa setelah ditetapkan akhir Ramadan. Ketika bulan Ramadan tanggal 29 Ramadan melihat hilal kok kelihatan, kan berarti besok sudah berakhir Ramadannya, tidak puasa lagi. Maka dia nggak boleh puasa lagi. Ya, berarti besok nggak boleh puasa lagi karena sudah kelihatan hilalnya. Ya, jangan mantep walaupun sing liyane durung puasa nyontok puasa dhisit. Ya. Engko sing misalkan sudah Ramadan selesai, ya, ben luwih mantep yang liyane pada nyantak puasa maning misalkan gitu. Kan ibadahnya lebih mantap. Kayak misalkan puasa 29 hari, nyong 30 misalkan. Atau yang 31 misalkan ya. Maka tidak demikian. Ya, syariat tidak demikian. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian melihat hilal, berbukalah kalian. Ya, nanti ada penjelasannya. Apabila kalian melihat hilal, yakni tadi tanggal 29 Sya'ban. Apabila kalian melihat hilal, ya, maka berarti besok berpuasa. Tanggal 29 Ramadan, apabila kalian telah melihat hilal, maka besok berarti ya Syawal. Wis bada, ya, padang langgo klambi anyar biasanya. Dulu ya waktu kita masih kecil. Kalau sekarang ya nggak usah, Lebaran sudah klambinya anyar ya. Muttafaqun alaih. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tasumu hatta tarawul hilala. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. Rawahu Ahmad
wan Nasa'i. Ya, ada 2 hadis di sini. Ada penjelasannya. Syekh Fauzan mengatakan, wa fil haditsil awwal, ya hadis yang pertama tadi, idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihat hilal, maka berbukalah. Hadis ini al-amru bis-siyami 'inda ru'yatihi fil bidayati. Ini perintah untuk berpuasa. Caranya apa? Dengan melihat hilal. Ini perlu diperhatikan, digarisbawahi. Perintah berpuasa, caranya apa? Melihat hilal. Sebagai permulaan puasa. Wal iftari inda ru'yatihi fin nihayati. Dan berbuka, maksudnya tidak puasa lagi, ya. Ini juga dengan melihat hilal. Ini tadi tanggal 29 Ramadan. Kita sudah berpuasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 29, kemudian melihat hilal. Kalau kelihatan berarti besok Syawal, berbuka maksudnya. Ya, Idul Fitri, ya, kembali berbuka maksudnya. Ya. Yang tadinya puasa malah enggak boleh berpuasa. Diharamkan untuk berpuasa. Wa ma'na dzalika anna mahalla siyami ma bainal hilalaini faqat. Ya, maka makna dari yang demikian itu bahwasanya waktu puasa ini di antara 2 hilal saja. Melihat hilal ketika permulaan Ramadan, ketika hilalnya kelihatan lagi berarti besok Syawal. Jadi patokannya gampang, melihat hilal. Ini semua orang bisa. Ya, semua orang. Artinya orang yang tidak belajar aja cukup dengan ya matanya sehat, ya, melihat hilal kelihatan. Kalau nggak kelihatan, ya sudah, besok berarti tanggal 30. Karena bulan dalam Hijriah ini hanya ada 2, kalau tidak tanggal 29 ya 30. Wa fil hadits tsani, hadis yang kedua, dalam hadis yang kedua, yakni apa? La tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kalian puasa sampai kalian melihat hilal, wala tuftiru hatta tarawhu, dan janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Kata beliau, dan dalam hadis yang kedua ini an-nahyu 'anis siyami qabla ru'yatil hilal. Dalam hadis ini ada larangan. Ada larangan berpuasa sebelum melihat hilal. Ini larangan, ya, larangan. Maka ketika belum melihat hilal, jangan puasa, nggak boleh puasa. Ini dalam hadis ini, ya. Jangan kita sudah ini analog saja, ya. Ya kan, ini mau perjalanan kemana sudah janjian. Kalau toniman belum datang, jangan berangkat gitu, ya. Ya, ketika nanti sudah melihat, oh ya baru. Atau mungkin ketika fajar belum kelihatan, jangan berangkat. Ya, kau nunggu di masjid misalnya seperti itu. Maka ketika ya, di sini ada hadis larangan, ya, jangan berpuasa sebelum melihat hilal. Wan nahyu 'anil iftari qabla ru'yatihi, dan larangan juga untuk berbuka sebelum melihat hilal. Ya, maksudnya apa? Idul Fitri tadi. Wa qad jaa'a an-nahyu as-sarihu an taqaddumi asy-syahri bi siyamin 'ala niyyati annahu minhu. Dan sungguh telah datang larangan yang jelas, ya, tentang mendahului, ya, bulan Ramadan, ya, dengan puasa, yang mana puasa yang dia lakukan adalah niatnya, ya, bagian dari Ramadan. Ya, jadi larangan yang jelas bahwasanya larangan
puasa ya 1 hari atau 2 hari yang memang puasa tersebut bagian dari Ramadan. Ya, walaupun durung katon apa nyontok puasalah. Ya. Buat kehati-hatian misalkan. Jadi mendahului. Ya. Yang mana tujuannya adalah itu bagian dari puasa Ramadan. Beda halnya ketika tanggal 30 Sya'ban misalkan atau tanggal 29 Sya'ban itu bertepatan dengan misalkan hari Senin atau hari Kamis yang memang dia terbiasa puasa sunnah, maka itu tidak masalah karena dia tidak meniatkan itu sebagai bagian dari Ramadan ya, karena dia bagian karena sudah terbiasa puasa sunnah, maka tidak dihitung itu sebagai ya mendahului Ramadan karena niatnya memang bukan untuk puasa Ramadan. Tapi beda halnya ketika dia berpuasa nggo jaga-jaga wis mlebu durung ya. Ya sepalangalah puasa ki puasa Ramadan. Ini yang enggak boleh. Maka harus jelas. Hilal kelihatan, maka puasa. Enggak kelihatan, ya sudah besok berarti enggak puasa dulu. Li'anna dzalika ziyadatun ala ma syara'ahu Allah azza wa jalla. Kalau dia telah mendahului puasa tadi sebelum masuk bulan Ramadan, maka sungguhnya hal tersebut merupakan bentuk penambahan dari apa-apa yang ya Allah telah mensyariatkannya. Faqad rawahu At-Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban ya, Imam Tirmidzi wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban telah meriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tasumu qabla Ramadan, janganlah kalian puasa sebelum bulan Ramadan. Janganlah kalian berpuasa sebelum bulan Ramadan. Kapan penetapan bulan Ramadan? Ketika melihat hilal. Ya gitu ya. Ketika belum kelihatan hilalnya, ya enggak boleh puasa. Gitu maksudnya. Rawahu Abu Dawud anhu, la taqaddamu asy-syahra bi siyami yaumin wala yaumaini. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan 1 hari puasa dan 2 hari puasa. Puasa 1 hari dan 2 hari. Ya. Walihada warada nahyu an shaumi yaumisy syak. Maka dari hal ini telah datang larangan berpuasa pada hari ya yaumisy syak, hari yang diragukan. Ya, hari yang diragukan. Tadi ya. Wa qala Ammar, ya Ammar bin Yasir, man shama al-yawm alladhi yushaqqu fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang berpuasa ya 1 hari ya pada hari yang diragukan tersebut, ya maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka enggak boleh. Maka tidak boleh. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Wa qala al-'amalu 'alaihi 'inda aktsari ahli ilm. Ya, Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya para ahli ilmu, para ulama banyak yang mengamalkan hadis ini. yakni ya, barang siapa yang berpuasa ya pada hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah. Ya, maka tidak diperbolehkan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, li'anna al-asla wadh-dhahira 'adamul hilali fa shaumuhu taqaddumun li Ramadhan bi yaumin. Ya. Maka ya karena sungguhnya secara asal ya pada asalnya zahirnya ya ketika belum muncul hilal, tidak adanya hilal, kemudian ketika dia berpuasa, maka itu satu bentuk dia telah mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari. Ini secara asal. Secara asal, ya mungkin dia nggak terbiasa puasa sunnah misalkan. Ketika hilal belum tampak, kok ada orang yang berpuasa, ya padahal dia tidak terbiasa puasa sunnah, maka ini berarti bentuk mendahului Ramadan dengan puasa. Waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, ya,
dan Nabi alaihi salatu wasallam melarang hal yang demikian. Ya. Wa usul syari'ati adallu ala hadzal qauli minha ala ghairi. Ya, maka pondasi syariat lebih ya menunjukkan atas ya perkataan ini, larangan tentang puasa pada hari yang diragukan. Fa innal mashkuka fi wujubihi la yajibu fi'luhu wa la yustahabbu. Maka sesungguhnya sesuatu yang diragukan, kata beliau, sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang diragukan, ya, maka ya tidak wajib untuk dikerjakan. Ya. Maka sesuatu yang diragukan kewajibannya, maka tidak wajib untuk dikerjakan. Wala yustahabu, bahkan tidak dicintai. Ya, bahkan tidak dicintai. Bal yustahabu tarku fi'lihi ihtiyatan. Ya, bahkan dicintai untuk meninggalkan hal yang demikian. Falam tahrim usul syar'iyyatil al-ihtiyata. Falam tujibhu bimujarradi syak. Intahi. Ya. Wa min hadha na'lamu budlana da'wati alladhina yad'una ila an na'tamida 'ala al-hisab al-falaki. Ya. Fi siyamina wa saumina fi saumina wa iftarina. Ya, kata beliau Syekh Fauzan, ya, walaupun ada perbedaan pendapat ya, beliau menguatkan yang tidak menggunakan hisab ya. Dan dari hal ini kita mengetahui bahwasanya batilnya seruan orang-orang yang menyeru untuk bersandar kepada hisab falaki di dalam permulaan puasa maupun permulaan berbuka. Ya. Kata Syekh Fauzan, orang yang berpendapat untuk menentukan awal puasa dan awal Syawal atau Idul Fitri ini dengan hisab, kata beliau Syekh Fauzan, ini termasuk ya pendapat yang batil karena bertentangan dengan hadis. Ya, dalam hadis disebutkan bahwasanya bagaimana cara menentukan puasa Ramadan dengan melihat hilal. Iya. Kalau belum melihat hilal, bahkan ada larangan untuk berpuasa. Iya. Maka kata Syekh Fauzan, jadi menggunakan hisab ini ya perkara yang tidak dibenarkan. Iya. Ya, tapi hanya untuk misalkan untuk penentuan awal saja, tapi tidak untuk memutuskan besok Ramadan atau besok Idul Fitri. Ini pendapat dari Syekh Fauzan dalam kitab ini. Li'annahum bidzalika yad'unana ila an nasuma wa nuftira qabla ru'yatil hilal. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya mereka bidzalika dengan hal tersebut, dengan menggunakan hisab. Kalau hisab ini berarti lihat hilal enggak? Enggak. Ya, hisab lihat hilal enggak? Enggak. Dengan hitungan. Dengan hitungan. Kata beliau Syekh Fauzan, karena mereka yang menggunakan hisab ini, mereka menyuruh kita untuk berpuasa, ya artinya masuk bulan Ramadan, wa nuftira masuk bulan Syawal, qabla ru'yatil hilal, sebelum melihat hilal. Patokannya enggak melihat hilal. Pokoknya kalau dihitung besok sudah Ramadan, ya udah besok Ramadan. Ya, kata Syekh Fauzan, ini berarti bertentangan dengan hadis yang menyatakan ya jika melihat hilal berpuasa, jika tidak jangan berpuasa. Ya, mungkin seperti itu. Pada taqaddama Ramadan bi yaumin aw yaumaini. Ya, maka berarti bisa jadi dia telah mendahului Ramadan 1 hari atau 2 hari. Mungkin secara hisab besok sudah Ramadan. Tapi secara ru'yatul hilal enggak kelihatan. Besok masih tanggal 30 Sya'ban. Berarti dia telah mendahului puasa 1 hari. Ini maksudnya secara logika kayak gitu, Syekh Fauzan. Pada suma yaumasyak. Bisa jadi ya kita berpuasa pada hari yang diragukan ini.
padahal ada larangan berpuasa pada hari yang diragukan. Ila ghairi dzalika minal muhadzir. Maka perkara-perkara yang demikian hendaknya ditinggalkan. Ya, hendaknya ditinggalkan. Ya, terlepas dari misalkan di Indonesia ini ya ada ya menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yatul hilal. Ya. Maka ini bentuk dari perselisihan yang tidak boleh yang tidak perlu kita saling membenci, saling mencela, tidak. Tapi kita melihat kepada dalil mana yang menurut kita lebih rajih, lebih tepat. Ya, tentunya mungkin mereka punya alasan sendiri, ya. Tapi beliau ya Syekh Fauzan di sini mereka menguatkan ya dengan melihat hilal. Demikian juga dengan pemerintah kita Republik Indonesia juga dengan ru'yatul hilal. Maka ya sudah selayaknya kita mungkin ikut sudah selayaknya kita juga ikut pemerintah. Karena ya ketika kita berpuasa bersama kaum muslimin, ketika kita beridul fitri bersama kaum muslimin, ini lebih menyatukan kaum muslimin, ya. Jangan sampai esok puasa ana sing durung misalkan, ana sing ini kan kurang enak lah ya. Kemudian Lebaran juga demikian, ada yang sudah sholat Id, ada yang belum misalkan. Ini juga kurang ya, dilihat kurang enak juga. Ya, walaupun memang terlepas dari adanya perbedaan pendapat. Ya. Dan di sini Syekh Fauzan ini menguatkan ya pendapat tentang bagaimana menentukan puasa, bagaimana menentukan Idul Fitri dengan melihat hilal dan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Atau menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Alhamdulillah pemerintah juga ya demikian. Wa min adabis siyam, di antara adab puasa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Ini adab puasa. Ini yang di masyarakat kita jarang dilakukan. Ya. In lam yakhsha tulu'al fajri tsani. Jika memang dia tidak dikhawatirkan masuk ya waktu fajar yang kedua. Karena fajar ada dua. Sebagaimana dijelaskan ya waktu daurah, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar yang kedua ini ketika azan subuh, itu gampangane gitulah. Masuk waktu salat subuh. Ya qauli Zaid bin Thabit, ya, bagaimana perkataan Zaid bin Thabit radhiyallahu an, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami makan sahur bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Tsumma qumna ila shalah. Kemudian kami berdiri atau kami mengerjakan salat. Qultu, saya bertanya kepada Zaid bin Thabit ini yang menceritakan sahabat Zaid bin Thabit. Kemudian ya dia bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana bainahuma?" Berapa jarak antara keduanya? Antara Rasulullah ketika sahur dengan adzan subuh atau dengan salat? Qala qadru 50 ayat. Sekitar 50 ayat. Sekitar 50 ayat. Coba antum ketika baca 50 ayat berapa menit? Ya. Mungkin sekitar 15 menit. Mungkin sekitar 15 menit. Inilah waktu yang ideal, waktu yang dianjurkan untuk makan sahur. Ketika adzan subuhnya jam 4:30, maka makan sahurnya jam 4 lebih seperempat. Jangan gitu ya. Wah, kurang wareng kok ya. Suguhana akan nemen kok ora cukup ya. Tapi inilah waktu yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi, hadis yang diriwayatkan oleh ya, ada hadis ya Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi hadisi Abi Dzar, dalam hadis Abi Dzar, la tazalu ummati bi khairin ma akharu as-sahura wa ajjalul fatura. Ya,
umatku senantiasa terus menerus senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya. Senantiasa berada dalam kebaikan. Selama apa? Mengakhirkan sahur, sahurnya mepet maring waktu salat subuh, wa ajalul fatur, dan segera berbuka. Allahu akbar. Jel, benar itu ya. Aja. Nyontek si kuat. Engko ora. Mana sing pada ora kuat? Bukan di situ. Nyontang kok, misalnya itu ya. Ternyata hal tersebut ya tidak dibenarkan malah. Sebagaimana orang Syiah Rafidhah ya, bukannya nganti metu bintange ya, keluar bintang. Ini menyelisihi sunnah. Wa li anna dzalika aqwa 'ala siyam. Ya, yang demikian itu lebih menguatkan puasa. Ketika sahurnya mendekati waktu subuh, maka itu lebih menguatkan puasa daripada sahurnya mau jam 1, jam 2 misalkan. Ya. Wallahu ta'ala yaqul wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian sampai telah jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, surat Al-Baqarah 187. Al-muradu bihi sawadul laili wa bayadun nahar. Yang dimaksud di sini benang hitam dan benang putih itu bukan benar-benar benang hitam dan benang putih. Ya, tapi apa? Ya, gelapnya malam, hitamnya malam dan putihnya siang. Ya. Atau gelapnya malam dan cahayanya siang. Ini maksudnya waktu masuk fajar shadiq, adzan subuh tersebut. Wa ba'dun nas, ini perhatikan. Ini sudah pernah dijelaskan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Wa ba'dun nasil al-yauma yasharuna ma'dhamal lail. Sebagian manusia ya sekarang mereka begadang pada sebagian besar malamnya. Ya, begadang. Ya. Begadang pada sebagian besar malamnya. Fa idza aradu an-nauma tasahharu. Kemudian ketika dia mau tidur, ya, mungkin buka, taruhlah mungkin sholat maghrib, sholat isya, taraweh, begadang, ya, mungkin lek-lekan, ngopi atau mungkin sebagainya. Enggak harus ngantuk, mau tidur, tasaharu baru makan sahur. Ya, mungkin namanya begadang ya mungkin sampai jam berapa? 12, jam 1, jam 2. Maka dia makan sahur. Wanamu, kemudian habis makan sahur apa? Tidur. Wa taraku salatal fajr. Sampai dia ketinggalan salat fajar. Wong begadang jam 2 atau mungkin jam 3 nembe turu ya. Adzan subuh enggak kedengeran sudah. Bablas. Ya, fahaulai somu qabla waqti siyam. Maka berarti dia telah berpuasa sebelum waktu berpuasa. Waktu berpuasa kapan? Mulainya fajar shadiq, adzan subuh. Anggar dia turunnya jam 2, ya berarti wis puasa disit. Ya walaupun turu. Ya, maka demikian. Adzan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ya, kita melanjutkan. Sebagian manusia, ya, mereka begadang di sebagian besar malamnya. Ya. Kemudian ketika mereka mau tidur, baru mereka makan sahur. Habis makan sahur dia tidur, sehingga dia pun tertinggal dari mengerjakan salat fajar. Karena tidurnya terlalu larut malam, sehingga yang namanya badan ini juga perlu istirahat. Fahaula'i shamu qabla waqti shiyam. Maka kata beliau Syekh Fauzan, berarti dia atau mereka telah berpuasa sebelum waktu puasa. Waktu puasa ini pada tulu'il fajr, terbit fajar shadiq, maka dia telah berpuasa jauh sebelum fajar shadiq. Kalau kita mungkin hitung-hitungan matematika, kalau yang lain puasanya 12 jam, berarti dia bisa 14 jam atau 15 jam. Turun dikit. Demikian. Wa taraku salatal fajr. Mereka tertinggal atau meninggalkan salat fajar. Ini kesalahan juga. Kesalahan yang pertama, mereka berpuasa sebelum waktu puasa. Kesalahan yang kedua, mereka meninggalkan salat fajar. Wala yubaluna bi awamirillah. Berarti mereka tidak memperhatikan perintah-perintah Allah. Tidak memperhatikan perintah-perintah Allah. Kata beliau Syekh Fauzan, fa ayyu syu'urin 'inda haula'i nahwa dinihim wa siyamihim wa salatihim. Di mana perasaan mereka terhadap agama mereka, terhadap puasa mereka, kepada salat mereka, sampai-sampai mereka meninggalkannya. Sudah ada aturannya. Puasa demikian, disuruh menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Di sini ada aturannya. Mereka menyepelekan agama mereka, menyepelekan puasa mereka, menyepelekan salat mereka. Innahum la yubaluna, maka sungguhnya mereka tidak memperhatikan syariat Allah. Madamu yu'tu anfusahum ma tahwa. Mereka tidak memperhatikan syariat Allah selama mereka menuruti hawa nafsu mereka. Mereka menuruti hawa nafsu mereka. Maka sesungguhnya ahli ilmi, para ulama, tentunya Rasulullah
para sahabatnya, orang-orang yang berilmu, ya tidak ada yang demikian. Tidak ada yang demikian. Modelnya enggak ada yang model demikian. Ya. Maka perlunya kita ya mengetahui hal tersebut dan perlunya kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ya, jangan sampai ya mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah mewajibkannya. Wa min adabis siyam, dan di antara adab puasa ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Ya, makanya takjil ini menyegerakan maksudnya. Takjil ya. Artinya takjil itu panganan. Ya memang demikian. Tapi cara bahasa Arab takjil itu menyegerakan berbuka. Ya. Ya, oleh giliran takjil misalnya gitu ya. Padahal takjil itu menyegerakan berbuka. Ya. Takjil menyegerakan. Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Idza tahaqqaqa ghurubus syamsi. Ya, ketika telah nyata ya tenggelamnya matahari. Ya. Enggak usah nunggu renal adzan misalkan. Jadwal renal adzan pada waktu salat maghrib bukan disit ya. Bukan itu adzan ketinggalan, terlambat. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah ada apa? Ya di aplikasi ya atau mungkin jadwal apa namanya? Ya waktu masuk waktu buka ini kan sudah ada. Ya. Kalau saya pakainya biasanya salatok itu tepat ini alhamdulillah. Langsung maghrib sudah ada azannya. Ini berarti sudah masuk waktu maghrib. Ya. Maka langsung berbuka. Ya. Tidak usah nunggu azan ini. Kalau memang kita sudah yakin, ya kita sudah yakin ada jadwalnya dan sebagainya. Ya, karena terkadang ya alhamdulillah mungkin sekarang di sini banyak sih ya, banyak masjid yang mungkin satu enggak azan mungkin yang lainnya azan. Tapi cuma dalam satu kampung satu masjid ya muadzinnya kelewat mungkin atau mungkin speakernya mati. Ya, misalnya demikian. Dia qauli sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitra. Ya, manusia terus-menerus senantiasa di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Siapa yang mengatakan ini? Siapa? Rasulullah. Iya. Kira-kira perkataannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Karena semua perkataan dari Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Selama ya kata Rasulullah, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kalau kita berusaha untuk menyegerakan berbuka, ya fa insyaallah kita akan senantiasa berada dalam kebaikan. Sama ketika mengakhirkan sahur. Selama kita mengakhirkan sahur berarti kita berada dalam kebaikan. Karena ini merupakan sunnah Rasulullah. Ai la yazalu amru hadhihi al-ummah. Iya. Terus-menerus. Iya, perkara umat ini terus-menerus mu'azzaman, diagungkan. Wa hum bi khairin, senantiasa dalam kebaikan, madamu muhafidina ala hadhihi sunnah, selama mereka menjaga sunnah ini. Kalau kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, ya kita menyegerakan berbuka. Ya, kalau kita diperintahkan untuk mengakhirkan sahur, ya kita mengakhirkan sahur. Ini berarti kita menjaga sunnah Rasulullah. Jangan ya, engkau lah yang ngasih kuat lah misalkan. Atau dengan yang lainnya. Ya, maka hal itu berarti menyelisihi sunnah Rasulullah. Wa min adabis siyam, di antara adab puasa an yuftiru ala rutabin. Ya, beliau berbuka dengan rutab, kurma yang basah. Fa in lam yajid fa'ala tamrin, jika tidak punya rutab, di sini enggak ada rutab, ya, menggunakan tamar, kurma yang kering. Ya, kurma yang kering. Insyaallah nanti selama bulan Ramadan ya di Masjid Asy-Syifa ini ada buka puasa setiap hari. Ya, sebelumnya ada kajian. Ya. Ketika berbuka ada kurmanya insyaallah ya. Ada kurmanya. Jadi insyaallah mengikuti sunnah. Ya. Biiznillah dengan izin Allah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam,
kana yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Ya, bahasanya Rasulullah SAW dahulu berbuka ya menggunakan rutab sebelum beliau salat. Fa in lam takun fa'ala tamratin, jika tidak memiliki rutab maka beliau berbuka dengan tamar, kurma. Fa in lam takun tamratun, ya, ketika tidak memiliki kurma, hasawatin min ma'in, dia meneguk ya beberapa tegukan air. Yang penting membatalkan. Langkah kurmanya ya minum. Ya, minum air putih. Ya. Kira-kira kalau air putih ada enggak? Ada ya, mungkin si kasur insyaallah banyak air ya. Banyak air. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ya, maka ketika kita menjalankan sunnah Rasulullah, ya, maka hal itu menjadikan kita senantiasa berada dalam kebaikan, ya. Demikian. Wala yanbaghi al-mubalaghatu bima yuqaddimu 'inda al-iftar. Ya, tidak boleh berlebihan, ya. Maka tidak selayaknya kita berlebihan, ya, dengan mempersiapkan hidangan berbuka min anwa'il at'imati wal ashribati, dengan berbagai macam makanan dan minuman, ya. Ketika berbuka ya suguhannya akan nemen ya. Mungkin awan-awan lihat es buah kayaknya yang ngiler tuku es buah. Anak sing dodol misalkan apa chicken, pengen chicken dan sebagainya. Sehingga ketika buka suguhannya banyak. Ya, tidak selayaknya demikian. Apalagi ngabuburit ya. Menjelang buka malah jalan-jalan. Yang golet panganan. Es buah ngantri, tuku ki ngantri maning ya. Karo ngenteni buka ya. Padahal perintah Rasulullah untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bisa dengan tilawah, bisa dengan ya belajar, baca Al-Qur'an, murojaah, ya demikian. Ya, berdoa, ya, luar biasa. Li'anna hadza yukhalifu sunnah. Maka yang demikian ini adalah menyelisihi sunnah. Ini bukan berarti ketika kita menyediakan makanan yang kita suka enggak boleh, boleh saja. Tapi jangan berlebihan. Ya, paling makan sepiring wis wareg ya. Ya mangan es buah tok kadang wis wareg. Ya. Wa yashghulu 'anis salati ma'al jamaah. Ya. Kenapa tidak boleh berlebih-lebihan? Karena terkadang tadi karena menyiapkan ini dan itu sehingga ketinggalan salat berjamaah. Apalagi ya yang ngetren ada buka puasa bersama. Di sini hari ini buka puasa bersama. Ya SD buka puasa bersama, ngesuk SMP, ngesuk maning SMA ya. Ngesuk maning RT, ngesuk maning RW ya. Sehingga ketinggalan salat berjamaah ya. Yang mending bukanya di rumah atau di masjid saja ya, di Masjid Asy-Syifa kayaknya ya. Ya, maka demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan ini berarti Jumat terakhir sebelum Ramadan. Ya, insyaallah taala kita akan melanjutkan ya di sore hari menjelang Ramadan. Ya, insyaallah sekitar jam 4:30 sampai jam 5:30 sekitar itu. Ya, ini di sini ada 30 pelajaran, kita baru membaca 11 pelajaran, berarti sekitar ada 19 pelajaran, mudah-mudahan bisa selesai 19 hari. Berarti yang 10 hari nanti barangkali ada ustadz yang lainnya yang bisa ngisi. Mungkin bisa Ustadz Budi atau Ustadz Ala Imran atau yang lainnya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.